Aksi penyeludupan di Indonesia benar-benar bikin miris. Menko Politik dan Keamanan atau Polkam, Budi Gunawan menyebut, nilai transaksi penyeludupan itu tembus 216 triliun rupiah dalam kurun waktu 4 tahun. Kamis, 14 November 2024 siang, BG dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berkumpul di kantor Bea Cukai, Jakarta Timur. Agendanya melakukan pemusnahan barang-barang selundupan. BG mengenakan kemeja putih lengan panjang, sedangkan Sri Mulyani mengenakan batik yang dibalik rompi hitam Bea Cukai dengan tulisan custom di bagian depannya. Ada 6 kontainer besar yang diparkir Bea Cukai. Pintu belakang kontainer-kontainer tersebut sengaja dibuka. Di dalamnya terlihat ada barang-barang selundupan. Mulai dari tekstil, alat elektronik, sampai sepeda motor. Tidak hanya itu, di depan tenda juga dipamerkan minuman-minuman dan rokok-rokok hasil selundupan dan tanpa cukai. BG dan Sri Mulyani lalu melihat barang-barang hasil selundupan tersebut. Mereka lalu memperlihatkan kepada wartawan yang meliput. Mereka juga menyaksikan pemusnahan minuman-minuman ilegal tersebut. BG dan Sri Mulyani kemudian memasuki ruangan Bea Cukai untuk memberikan keterangan pers. Di dalam ruangan ini juga dipamerkan barang-barang selundupan. BG mengatakan kasus penyeludupan ini dibongkar oleh Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyeludupan di bidang kepabeanan dan cukai. Des ini merupakan salah satu yang dibentuk pemerintah untuk mempercepat eksekusi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Des tersebut dikomandoi oleh Kemenko Polkam dan Kementerian Keuangan atau Kemenku. Sedangkan di bawahnya ada Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin, Badan Intelijen Negara atau BIN, Pusat Pemeriksa dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Badan Narkotika Nasional atau BNN, serta Bareskrim. Menurut dia, pemerintah serius dalam mencegah kebocoran penerimaan negara, salah satunya dengan memberantas penyeludupan. Dari data intelijen keuangan, selama kurun waktu 4 tahun terakhir, total transaksi penyeludupan telah mencapai kurang lebih 216 triliun rupiah. BG menjelaskan nominal tersebut merupakan akumulasi dari 213 kali penindakan yang dilakukan timnya. Beberapa produk yang berhasil diamankan berupa garmen, tekstil, mesin, barang elektronik, rokok, minuman keras, dan narkotika. BG menegaskan keberhasilan tersebut merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam melawan penyeludupan. Ia menyatakan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait terus dilakukan demi melindungi produk dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Mantan Kepala BIN ini menambahkan, timnya telah memetakan berbagai modus penyeludupan yang umum dilakukan, termasuk ketidaksesuaian dokumen, ekspor-impor ilegal, penyalahgunaan zona perdagangan bebas atau free trade zone, serta pencucian uang. Kedepan, kata BG, pemerintah fokus pada upaya pencegahan dengan melakukan pemantauan di titik-titik rawan penyeludupan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah rentan. Di tempat yang sama, Sri Mulyani membeberkan jumlah barang yang berhasil diamankan. Di bidang kepabeanan, kata dia, pemerintah berhasil menggagalkan penyeludupan 4 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok yang berisi 1.628 koli pakaian, elektronik,
kosmetik, dan barang lain dengan pemberitahuan tidak benar. Dengan perkiraan nilai mencapai 49 miliar dalam 1 minggu dan potensi kerugian negara 10,3 miliar yang masih di dalam proses penyelidikan. Dirjen Bea Cukai menyampaikan tahun ini modusnya dengan frekuensi tadi lebih dari 31.000 naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi memang ada kenaikan aktivitas dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindakan ilegal. Kami kalau modus tadi sampaikan beberapa tergantung dari bidangnya. Selain itu, ada juga penindakan terhadap satu kontainer berisi 1.117 rol kain tenun yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok dengan modus serupa. Dalam laporannya, barang tersebut diklaim sebagai aksesoris pakaian jadi yang berpotensi merugikan negara sebesar 13,3 miliar rupiah. Penindakan lainnya adalah 10.498 piece produk besi baja, 1.700 piece pakaian, 1.664 buah laptop dan aksesoris dalam kondisi tidak baru, 27 set sepeda, 36 unit tangki mesin yang masuk melalui Cikarang Dry Port. Totalnya mencapai 9,4 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara 2,9 miliar rupiah. Di bidang cukai, kata Sri Mul, Bea Cukai Jakarta dan Jawa Barat berhasil mengamankan 6.768.300 batang rokok ilegal dengan nilai barang 9,6 miliar rupiah dan potensi kerugian negara 5,85 miliar rupiah. Barang-barang hasil penindakan ini telah ditetapkan sebagai barang milik negara atau BMN dan akan segera dimusnahkan. Pemerintah juga menemukan 705.000 keping pita cukai palsu untuk rokok elektrik dan minuman mengandung etil alkohol atau MMA di Semarang dan Tangerang dengan potensi kerugian negara sebesar 63,3 miliar rupiah. Penyelidikan lebih lanjut tengah dilakukan untuk mengungkap pihak yang terlibat. Pada sektor narkotika, Bea Cukai bekerja sama dengan Polri dan BNN menyita 67 kg sabu di wilayah Aceh, Dumai, Bogor, Lampung, Jakarta, dan Banten. Selain itu, 48.000 butir metilendioksimetamfetamin atau MDMA dan 23 kg ganja ditemukan di wilayah Jawa Barat. Barang-barang ini diselundupkan melalui ekspedisi dan jalur laut. Sebanyak 3.000 butir psikotropika jenis Happy Five juga berhasil diamankan di Jakarta. Dia tambahkan, sejak awal 2024, Bea Cukai telah menindak penyeludupan di bidang kepabeanan dan cukai sebanyak 31.275 kali penindakan. Total nilai barang mencapai 6,1 triliun rupiah dan potensi kerugian negara sebesar 3,9 triliun rupiah.